Bayangkan dunia ini hanya berwarna hitam dan putih. Dan bayangkan pula ketika kamu sedang berjalan-jalan di taman dan ingin menikmati warna-warni indahnya bunga, yang kamu lihat hanya warna hitam, putih, dan abu-abu. Demikian juga ketika kamu sedang berjalan-jalan ke pantai dan kamu ingin melihat warna biru dan putih indahnya air laut dan warna birunya langit, namun kamu hanya melihat warna hitam, putih, atau abu-abu. Kehidupan akan terlihat monoton, bukan? Bayangkan pula bagaimana kalau kehidupan ini tanpa adanya emosi. Maka kamu tidak akan mengalami atau merasakan ketenangan ketika mendengarkan musik. Kamu juga tidak akan merasakan kesenangan ketika bermain dengan keluarga, dengan anak istri maupun dengan teman-teman. Dan juga barangkali kamu tidak akan bisa merasakan kepuasan tersendiri ketika kamu ingin mencapai suatu hal. Kamu pun juga tidak akan merasakan kesedihan sehingga tidak dapat memberikan rasa simpati ketika teman-teman atau keluarga kita ada yang kehilangan anggota keluarganya. Nah, emosi ini sangat penting bagi kehidupan kita. Paul Ekman, seorang psikolog dari Universitas California, San Francisco, menyatakan bahwa setidaknya ada 6 emosi dasar di dalam kehidupan kita. Nah, emosi dasar itu antara lain adalah marah, senang, sedih, rasa jijik, terkejut, maupun rasa takut. Nah, kamu tentu pernah merasakan setiap dari emosi dasar tersebut, bukan? Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ada beberapa ilmuwan atau psikolog yang menyampaikan bahwa emosi dasar itu jumlahnya ada yang bilang 2, ada yang bilang 9, ada yang bilang 10, dan bahkan dengan istilah-istilah yang berbeda-beda. Namun kali ini saya mengambil hasil penelitian dari Paul Ekman yang menyatakan ada 6 emosi dasar manusia. Terkait dengan emosi ini, sebenarnya beberapa orang memiliki pandangan bahwa emosi itu artinya marah. Karena ketika kita bilang, wah kamu emosian, berarti dia sedang marah. Padahal seperti yang Paul Ekman sampaikan, bahwa marah itu ternyata hanya salah satu bagian dari emosi dasar manusia. Nah teman-teman, sebenarnya apa sih emosi itu? Dan apa saja fungsi emosi bagi kehidupan kita, sehingga kita dapat memaksimalkannya dan mengelolanya dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kita dan meningkatkan kualitas hubungan kita? Yuk saksikan pembahasannya berikut ini. Berdasarkan buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman, dikatakan bahwa emosi itu merupakan sebuah dorongan untuk bertindak seketika ketika kita menghadapi masalah tertentu, situasi atau kondisi tertentu, atau ketika kita bertemu dengan orang tertentu. Tujuannya adalah untuk melindungi kita dari bahaya dan juga untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, Toby dan Kosmida sendiri menyatakan bahwa emosi itu merupakan sebuah sistem pemrosesan informasi yang sangat cepat, dan itu terjadi di dalam pikiran atau kognitif kita. Tujuannya sama seperti yang disampaikan oleh Daniel Goleman tadi, adalah untuk mempersiapkan kita di dalam mengatasi setiap persoalan yang kita alami. Nah, kata emosi sendiri itu berasal dari kata kerja Latin yaitu mover, artinya menggerakkan atau bergerak, ditambah dengan imbuhan i atau E dalam bahasa Inggris ya, berasal dari X, artinya keluar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa emosi itu merupakan sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu yang kalau kita kombinasikan antara mover dan X artinya bergerak menjauh. Nah, berdasarkan ketiga pengertian ini kita dapat simpulkan bahwa emosi itu sangat diperlukan di dalam kehidupan kita, karena emosi itu sendiri artinya adalah sebuah dorongan dari dalam kita yang terjadi seketika, yang begitu cepat, bahkan tidak membutuhkan pemikiran yang mendalam atau deep thinking. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah yang ada.
Contohnya, ketika suatu kali kamu sedang berada di tengah jalan, kamu ingin menyeberang, lalu tiba-tiba saja kamu mendengar suara klakson mobil di dekat kamu sangat kencang. Tit! Nah, pada saat itu, seketika muncul emosi takut. Takut apa? Takut tertabrak tentu. Ketika muncul emosi takut, maka mendadak tubuh kamu mempersiapkan diri. Jantung berdegup kencang, dan tanpa berpikir panjang, lalu kaki kamu akan melangkah, melompat, menghindar dari suara itu. Demikian pula contohnya ketika kamu melihat ular. Nah, tentu kalau kita melihat ular, ada dua jenis orang. Orang yang pertama adalah orang yang menganggap ular itu tidak berbahaya dan bahkan hewan peliharaan. Sedangkan orang yang kedua bisa jadi menganggap ular itu sebagai hewan yang berbahaya. Orang pertama yang menganggap ular itu sebagai hewan peliharaan, artinya di dalam pikirannya itu ada persepsi bahwa ular tidak berbahaya. Maka ketika ia melihat ular, barangkali emosi yang muncul bukan emosi takut, teman-teman, tetapi emosi senang barangkali. Sehingga respons yang muncul seketika bukan lari, barangkali malah dia tersenyum dan mendekat. Ih, lucu, seperti itu ya. Namun orang yang kedua yang menganggap ular itu sebagai sebuah hewan yang berbahaya, maka ia di dalam pikirannya akan ada persepsi bahwa ya ular itu sesuatu hewan yang harus dihindari karena membahayakan. Sehingga ketika visualnya itu melihat ular, informasi visual dikirimkan ke dalam otak dan otak mempersepsikan itu sebagai bahaya. Sehingga yang muncul, yang bekerja adalah emosi takut. Lalu yang terjadi apa? Yaitu tadi akan muncul reaksi tubuh mempersiapkan diri untuk menghindar. Jadi emosi itu muncul begitu saja tergantung dari persepsi setiap orang. Intensitas atau levelnya juga tergantung kondisi setiap orang. Juga nanti respon fisiknya juga tergantung pada setiap orang. Nah, oleh karena itu teman-teman, untuk memahami lebih jauh lagi mengenai emosi, setidaknya kita harus tahu bahwa ada 3 komponen emosi. Komponen pertama adalah subjektif komponen. Subjektif komponen ini berbicara mengenai how you experience the emotion. Jadi setiap emosi yang muncul itu bagaimana seseorang merasakannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ia melihat ular, emosi apa yang ia rasakan? Apakah emosi takut atau emosi senang? Nah, tentu emosi yang keluar ini tergantung pada persepsi yang bersangkutan. Ini disebut sebagai sistem yang ada di dalam kognitif. Oleh karena itu, maknanya tentu berbeda-beda. Komponen yang kedua adalah physiological komponen. Ini berbicara mengenai komponen fisik. Karena tubuh setiap orang itu akan bereaksi dengan cara yang berbeda-beda. Nah, jadi bagaimana tubuh itu bereaksi terhadap emosi subjektif yang tadi ia rasakan. Misalnya 2 orang sama-sama merasakan emosi marah, namun respon tubuhnya itu bisa berbeda. Ada orang pertama yang respon tubuhnya langsung tangannya kencang, matanya melotot. Lalu orang yang kedua bisa jadi tidak seperti itu. Tentu berbeda-beda. Dan komponen yang ketiga adalah ekspresif komponen. Ini berbicara mengenai bagaimana seseorang merespons apa yang ia rasakan ketika suatu emosi itu muncul, atau bagaimana seseorang berperilaku di dalam merespon setiap emosi yang muncul. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, misalnya ada 2 orang melihat ular dan dua orang itu sama-sama mengalami emosi takut, maka ketakutan orang itu bisa berbeda-beda reaksi atau ekspresi atau perilakunya. Orang yang pertama bisa saja hanya teriak saja, namun tidak beranjak kemana-mana. Namun orang yang kedua bisa bereaksi dengan cara yang berbeda. Dia barangkali tidak teriak, namun langsung lompat. Nah, demikianlah setiap orang itu tentu berbeda-beda. Di dalam melihat objek yang sama pun juga tentu reaksi atau emosinya akan berbeda. Semuanya tergantung dari persepsi dia tentang objek tersebut. Nah, mengenai fungsi emosi ini kita akan melihat dari 3 area, yaitu yang pertama adalah intrapersonal, yang kedua adalah interpersonal, dan yang ketiga adalah sosial dan budaya. Intrapersonal itu berbicara mengenai emosi dalam kaitannya dengan diri kita sendiri, subjektif. Lalu interpersonal itu berbicara mengenai emosi
dalam kaitannya dengan hubungan kita dengan orang lain maupun dengan kelompok. Dan yang ketiga, sosial dan budaya, itu kaitannya dengan bagaimana kita mengelola emosi di dalam sebuah masyarakat, di dalam sebuah budaya. Mari kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, fungsi emosi dilihat dari area intrapersonal. Fungsinya adalah supaya kita dapat memahami dan mengetahui situasi diri kita. Nah, ini lebih banyak dipengaruhi oleh bagaimana value kita terhadap suatu hal atau bagaimana sikap kita atau persepsi kita terhadap suatu hal. Misalnya, dua orang yang berbeda itu mendengar informasi mengenai penebangan hutan secara serampangan. Nah, dua orang ini ketika melihat atau mendengar berita ini bisa saja memiliki emosi yang berbeda. Orang yang pertama karena merasa tidak ada kaitannya apapun dengan kejadian pembakaran hutan atau penembakan hutan secara serampangan, maka emosi yang muncul barangkali hanya emosi biasa saja, jadi tidak ada emosi marah sedikit pun, atau kalau tak ada emosi marah, marahnya hanya sedikit. Namun orang yang kedua karena dia mengalami dulu rumahnya tidak banjir, lalu setelah ada penebangan hutan secara serampangan sehingga daerahnya menjadi banjir, dia mengalami hal yang tidak mengenakan, sehingga ketika mendengar berita ini dia bisa menjadi marah sekali. Nah, demikian dengan cara melihat emosi yang muncul terhadap suatu hal, kita bisa mengenal diri kita, bagaimana sikap kita terhadap suatu hal itu. Dan yang kedua adalah fungsi adaptif atau fungsi pembelaan diri atau fungsi defensif atau fungsi perlindungan diri. Nah, contohnya adalah emosi takut. Seperti saya sampaikan tadi, ketika ada orang mendengar ada suara klakson mobil di belakangnya, ketika muncul emosi takut, maka emosi takut itu akan mempengaruhi seluruh tubuhnya, sehingga tubuh tiba-tiba saja jantungnya menjadi berdegup kencang, nafas jadi cepat, mata melotot, dan tubuh itu fokusnya untuk bersiap-siap melompat, sehingga dia akan melompat. Atau contoh yang kedua adalah emosi rasa jijik. Nah, reaksi emosi jijik ini merupakan emosi untuk melindungi manusia dari racun atau kontaminasi. Jadi misalnya kita mencium makanan yang akan kita makan kok baunya busuk, atau kita makan kok rasanya aneh dibanding biasanya, maka kita langsung muncul emosi jijik dan akhirnya tubuh bereaksi dengan cara bisa saja muntah, bisa saja menghindar. Atau yang kedua, ketika kita mencium bau asap rokok atau melihat orang yang merokok. Bagi para perokok mungkin melihat itu emosinya biasa saja, malah dia emosi senang. Namun bagi orang yang bukan perokok dan barangkali dia mengerti kesehatan dan menganggap bahwa rokok itu berbahaya, ketika melihat orang merokok, maka emosi yang muncul bisa saja emosi marah. Seperti itu ya. Maka tubuh secara refleks bisa saja, atau emosi marah atau emosi takut ya, secara refleks dia bisa bertindak, bisa menegur orang itu, atau bisa bertindak dia menghindar supaya tidak mencium atau tidak terkena asap rokok. Nah, berikutnya emosi itu memiliki fungsi untuk mempersiapkan tubuh di dalam melindungi dirinya. Misalnya ada yang disebut dengan emosi takut. Nah, emosi takut itu nanti fokus tubuhnya difokuskan, pikiran dan tubuhnya itu memfokuskan pada sebuah tindakan untuk menghindar. Jadi misalnya ada fungsi-fungsi tertentu yang diabaikan supaya bisa difokuskan ke fungsi yang lain. Contoh fungsi pencernaan diabaikan. Itulah sebabnya kadang-kadang ketika seseorang itu dalam kondisi ketakutan, mulut itu terasa kering. Seperti itu ya. Lalu apalagi jantung berdegup kencang, ya, nafas tersengal-sengal, mata melotot, supaya area sudut pandangnya itu menjadi semakin luas, semakin lebar, dan itu mempersiapkan diri, mempersiapkan tubuh untuk dengan cepat bisa lari. Misalnya ada seseorang yang terlihat menjahati, orang itu ingin mukul, maka emosi yang muncul bisa saja selain emosi takut, anggap saja bisa emosi marah. Kalau emosi marah yang muncul, tubuh akan siap-siap, maka fokusnya akan mata melotot supaya memperluas sudut pandang, melihat ke arah orang itu agak tegang seperti ini, jantung berdegup kencang, nafas tersengal-sengal, dan tangan sudah mengepal seperti ini. Nah, ini mempersiapkan tubuh sehingga ketika sesuatu yang buruk terjadi, dia siap. Jadi respon fight, melawan, atau flight, atau lari itu sudah disiapkan sebelumnya. Nah, berikutnya adalah fungsi emosi jika lihat dari area interpersonal atau hubungan kita dengan orang lain. Yang pertama, fungsinya adalah membuat kita dapat memahami kondisi teman bicara kita.
Jadi emosi itu biasanya akan dipancarkan keluar melalui ekspresi. Salah satunya adalah facial expression, ya, atau ekspresi wajah atau body language, ya, atau kita bisa lihat dari perubahan kondisi fisik atau tubuh, nafas yang semakin cepat, nada semakin tinggi. Nah, ketika kita melihat ada teman kita mukanya terlihat cemberut, terlihat marah, nah ini bisa membuat kita mengubah respons. Ya, jadi, oh baiklah, saya tidak akan melanjutkan diskusi saya terlebih dahulu karena dia sedang marah. Bisa jadi. Atau kalau kita ingin menyampaikan sesuatu hal pada teman kita lihat teman kita itu mukanya kok raut matanya sedang sedih, kita bisa mengubah dong. Artinya, oh baik, saya tidak menyampaikan hal ini dulu karena dia sedang sedih. Nah, demikian kita bisa melihat kondisi orang lain dan bisa memilih respons yang tepat dalam berperilaku. Yang kedua, fungsi emosi dalam kaitannya dalam hubungan kita dengan orang lain adalah emosi itu dapat membantu kita untuk mengukur kualitas hubungan kita. Misalnya, kita dulu akrab dengan teman kita, lalu lama tidak bertemu kan terpisah jarak. Dulu akrab, namun ketika sudah lama tidak bertemu dan akhirnya ketemu, kok ada emosi takut ya. Nah, misalnya takut karena apa? Oh, ingin tahu dia ternyata perkembangannya bagaimana nih? Apakah dia masih terima saya apa tidak nih? Ya, jadi ibaratnya ada rasa canggung kadang-kadang. Nah, di situ kita bisa mengukur, oh berarti kualitas hubungan kita ini masih perlu dicairkan lagi, gitu ya. Nah, ini menjadi pengukur buat kita semuanya. Atau kalau kamu seorang sales, ingin bertemu dengan klien, ketika ngobrol kita bisa mengukur kok sepertinya canggung ya. Emosi dia yang terpancar dari ekspresi wajahnya kok sepertinya menunjukkan ketidaksukaan atau kebingungan. Nah, kita tahu nih, oh berarti hubungannya masih belum dekat nih, dia belum trust nih, sehingga kita bisa memilih respons apa yang tepat. Yang ketiga, ekspresi emosi itu sebagai pendorong atau penghambat perilaku sosial. Jadi, contoh, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada atasan kita, namun kita lihat raut muka atasan kita sedang dalam kondisi tidak senang, maka kita akan memilih untuk mengurungkan niat kita untuk menyampaikan hal itu dulu. Itu salah satu contoh. Lalu ketika suatu kali kita ingin menyampaikan sesuatu, kita lihat atasan kita mukanya sedang happy, nada suaranya sedang senang, dia sedang tertawa, maka kita akan cenderung mau menyampaikan itu. Ya, karena kita bisa melihat kondisi emosinya. Nah, ini adalah fungsi dari emosi. Emosi yang terpancar keluar melalui facial expression atau raut wajah maupun melalui kondisi tubuh, melalui nada suara, itu akan mempengaruhi orang lain di dalam menentukan sikap atau tindakan dia berikutnya. Oleh karena itu teman-teman, pastikan kita selalu dalam kondisi tersenyum ketika sedang melayani customer atau ketika sedang berkomunikasi dengan siapapun. Karena kalau orang melihat emosi bahagia, gembira yang terpancar dari wajah kita, maka orang akan cenderung menyukai hal itu. Kalau kita cemberut, orang akan cenderung menghindar. Demikian kita bisa memanfaatkan ekspresi emosi untuk kemajuan kita bersama. Dan yang terakhir adalah fungsi emosi kalau lihat dari area sosial dan budaya. Nah, ini berbicara mengenai bagaimana kita bisa menyelaraskan emosi sesuai dengan budaya tempat kita berada. Contoh, misalnya emosi marah. Di dalam budaya tertentu, ketika orang marah, orang boleh saja mengekspresikan kemarahannya dengan bebas. Namun untuk budaya tertentu, misalnya budaya Asia, di situ dipres atau ditekan emosi marah itu. Sehingga ketika orang marah, bisa jadi dia tidak mengekspresikan kemarahannya, namun dia akan pendam sendiri. Ya, nah demikian dimanapun kita berada, kita perlu menyelaraskan bagaimana kita mengekspresikan emosi kita itu. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar mengenai apa itu emosi, pentingnya emosi, bahwa emosi itu bukan marah saja loh ya, tapi setidaknya ada 6 emosi dasar. Marah hanya salah satu dari emosi dasar itu. Bahwa emosi itu merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari kehidupan kita. Karena emosi itu membantu kita di dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat, membantu melindungi kita, dan emosi itu membantu kita di dalam kita menjaga relasi atau hubungan baik dengan klien maupun dengan orang lain.
Nah, pertanyaan penting untuk kita renungkan adalah, akankah kamu dan saya akan memanfaatkan atau menggunakan dan mengelola emosi semaksimal mungkin untuk kesejahteraan kehidupan kita dan untuk kualitas hubungan kita dengan orang lain? Semuanya tergantung keputusan kamu dan saya. Putuskanlah yang terbaik. Demikian dari saya doakan kamu semuanya sehat dan sukses selalu. Salam sukses dan bahagia bersama saya, Heri Satoso.